saya mau tanya sekarang terkait tentang ekonomi. Kami lihat memang pertumbuhan ekonomi Indonesia kemarin baru dirilis itu di atas ekspektasi. Lalu pertumbuhan ekonomi Jakarta juga termasuk yang bagus, inflasi juga terjaga. Tapi ada beberapa indikator yang memang masih perlu perbaikan. Lalu bagaimana juga Bapak melihat perkembangan ekonomi saat ini sampai dengan saat ini di Jakarta? Jadi pertumbuhan ekonomi nasional kemarin kan 5,12, Jakarta tumbuh 5,18. Artinya Jakarta selalu tumbuh di atas rata-rata nasional. Problem utamanya adalah Jakarta ini kota yang sangat terbuka. Semua orang menaruh harapan dengan Jakarta. Sehingga persoalan yang serius di Jakarta sekarang ini salah satunya adalah lapangan kerja. Contohnya ketika kami membuka, sambil masuk ya. Oh iya. Saya membuka untuk PPSU. Kita masuk dulu. Pertumbuhan ekonomi nasional kan 5,12. Pertumbuhan ekonomi Jakarta itu 5,18. Dan triwulan pertama maupun kedua, Jakarta itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari nasional. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa performa pemerintahan di Jakarta dalam on the right track lah. Dan hal yang menjadikan kenapa Jakarta bisa tumbuh 5,18, salah satunya yang pertama adalah yang tidak bisa dipungkiri karena jasa keuangan. Karena di Jakarta ini dominan jasa keuangan. Yang kedua adalah perdagangan. Yang ketiga adalah industri olahan. Jadi tiga hal inilah yang kemudian menjadikan Jakarta selalu bisa bertahan dan stabil untuk ekonominya. Hanya memang seperti yang saya katakan tadi, karena ekonominya masih bertahan dalam kondisi seperti ini, banyak orang daerah yang terkena PHK itu sekarang ke Jakarta. Itu terbukti dari ketika kemarin habis Lebaran ada kenaikan orang yang mudik ke Jakarta itu tinggi sekali. Yang kedua, ketika kita membuka lowongan kerja baik itu PPSU maupun Damkar, ini Damkar kan baru dibuka. Sehari itu yang mendaftar bisa 7.000, padahal yang dibutuhkan hanya 1.000. Jadi ini menunjukkan bahwa memang persoalan unemployment atau tenaga kerja ini menjadi hal yang harus diseriusin di Jakarta. Iya, berarti kan tingkat urbanisasi dari wilayah ke Jakarta masih sangat tinggi. Sangat tinggi. Kebetulan kan keputusan untuk membuat atau memindahkan Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota kan mengalami pengunduran. Sehingga dengan demikian orang yang dulu sudah bersiap-siap untuk misalnya lah pindah ke kota IKN yang baru atau kemana, akhirnya mereka kembali lagi ke Jakarta. Dan itu sangat terlihat sekali. Iya, tapi Pak, kalau berbicara tentang lapangan kerja, saya melihat akses ke pekerjaan formal itu juga cukup sulit Pak di Jakarta. Pengangguran juga per Februari lah Pak, secara year on year masih ada peningkatan kurang lebih 10.000 orang. Nah, apa yang bisa dilakukan terkait ini Pak? Kami mengadakan yang disebut dengan job fair. Dan saya mendorong bahwa warga Jakarta jangan hanya misalnya lah bekerja hanya di Jakarta. Mereka juga udah mulai bersedia mau kalau kemudian mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Problem utamanya kan selalu bahasa. Maka inilah yang kita lakukan perbaikan sehingga job fair dimanapun yang kita adakan, apakah di kantor kelurahan, kecamatan atau di dinas ketenagakerjaan, bahasa selalu menjadi hal yang diajarkan. Dan saya termasuk yang kemudian bekerja sama dengan kota-kota sister city dimanapun yang membutuhkan tenaga kerja dari Jakarta, saya memfasilitasi untuk itu. Termasuk nanti bulan Agustus ini dengan Kuala Lumpur, kemudian bulan September dengan Tokyo. Nah, itulah yang real yang secara konkret kami lakukan dan mudah-mudahan ini akan bisa membantu mengurangi tekanan terhadap tenaga kerja yang ada di Jakarta. Bentuk memfasilitasinya seperti apa Pak? Kan kita tahu misalnya di Tokyo itu di Jepang kebutuhan medis kan tinggi banget. Maka kami mempersiapkan jadi tenaga kerja medis untuk bisa bekerja di Jepang. Dan itu permintaannya tinggi banget. Dan apakah itu include dengan training juga Pak? Terutama kan gini,
kita di bidang tugasnya sebenarnya udah expert ya. Cuma problemnya di bahasanya seringkali mereka tidak pernah belajar. Sehingga sebelum berangkat mereka kita wajibkan untuk belajar bahasa Jepang atau bahasa Taiwan. Negara-negara yang mau dituju. Oke. Apa nama programnya, Pak? Ini kerjasama antara city to city. Oh, city to city. Ini program yang juga dihadirkan per kelurahan itu ya Pak ya, job fair ini ya Pak ya? Jadi job fair ini sekarang sudah berlangsung baik di kelurahan, di kecamatan, maupun di dinas tenaga kerja. Kenapa Bapak bikin spesifik sekecil itu Pak skupnya, kelurahan, kecamatan? Karena problem real di Jakarta itu kan gini rasio, perbedaan orang kaya miskin yang kuat. Sehingga dengan demikian harus diatur ini. Sebab kalau enggak, gap-nya makin tinggi. Jadi kenapa kemudian gini rasio itu meningkat? Karena apapun orang yang sudah kaya itu kan tetap menjadi kaya. Yang tidak mampu menjadi tidak mendapat tekanan. Maka kenapa kemudian program saya yang paling utama adalah Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Lansia, Difabel, dan seterusnya yang memang dibutuhkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan itu yang saya betul-betul lakukan dan alhamdulillah sekarang praktis sudah semuanya dilakukan.